Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Pak Gatot Nurmantio ya buka-bukaan mengapa dirinya ya dipecat oleh seorang Jokowi. Baru terungkap hari ini. Kenapa ya kok Pak Nurmantio ini baru ngomong sekarang begitu? Kalau seseorang tidak punya latar belakang, ya saya kira tidak mungkin akan menjadi seorang pejabat di era sekarang ini. Latar belakangnya apa? Misalnya jaringan kekuatan, jaringan kekuasaan, ya, punya loyalitas yang tinggi begitu, ya. Tidak tidak kalau kita masuk dalam hal ini, orang-orang pinter itu nampaknya tidak dibutuhkan begitu. Ya siapa yang kuat, siapa punya kekuasaan, siapa yang menjilat, siapa yang kemudian membela begitu kan, ya. Dengan kekuatan ya, membela dengan otot dan sebagainya, mungkin akan bisa untuk masuk pada kekuasaan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gatot ini nampaknya ini pukulan telak bagi seorang Jokowi begitu. Artinya di era cawe-cawe Jokowi ini akan terungkap satu persatu. Ya, seperti apa yang kemudian disampaikan Pak Gatot begitu kan ya. Akhirnya membuka ya buka-bukaan mengapa dia dipecat oleh seorang Jokowi. Wih, nampaknya ngeri-ngeri sedap. Lah, lalu kemudian pada waktu itu ya diganti oleh siapa? Oleh kalau nggak salah begitu kan Hadi Cahyanto. Nah Hadi Cahyanto itu kan kerap disebut dengan termol bagi orang-orang mereka begitu, dianggap dengan geng Solo dan sebagainya begitu. Ada yang kemudian mengatakan cerita Gatot dicopot Jokowi ini karena Panglima TNI menginstruksikan begitu nonton G30S PKI begitu pada waktu itu. Ada yang mengatakan, ya kenapa Gatot ini diganti 4 bulan sebelum pensiun? Nah, apakah ketakutan dari seorang Jokowi pada waktu itu begitu? Kalau Pak Gatot begitu kan ya, dicalonkan menjadi seorang presiden pada waktu itu, apakah ketakutan dan sebagainya? Aduh. Coba kita dengarkan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gatot. Ini nampaknya baru terungkap begitu kan ya. Coba kita dengarkan seperti ini. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal loh, nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Nah, saya buka aja sekarang ini biar Pak Jokowi marah. Wih. Ngeri bos. Aduh. Ya, kalau tidak sejalan dengan Jokowi pasti dipecat, ya. Kalau tidak sejalan dengan keinginan Jokowi pasti dipecat. Ya, masa Bang kok begitu? Ini cerita Pak Gatot. Coba kita lihat saja, ya. Kita lihat saja. Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Besok saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, udah apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Nah, itu kan. Ditendanglah saya kalau nggak nurut. Jadi kan artinya apa? Artinya ya kalau tidak sejalan dengan keinginan Jokowi begitu, ditendang. Anies Baswedan ya juga dipecat begitu. Karena apa? Ada yang berspekulasi karena ingin mengungkapkan menertibkan ijazah-ijazah palsu. Ini kan spekulasi-spekulasi yang ada pada akhirnya. Semua orang kan pasti akan bersuara satu persatu. Kalau kita dengarkan ya Pak Nababan sekarang ini yang PDIP ini kalau bercerita begitu soal Jokowi, wah ngeri-ngeri sedap bos, karena dia tahu kunci traf ya, kartu trafnya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi pasti Pak Nababan insya Allah tahu begitu kan. Nah sehingga
inilah memunculkan spekulasi-spekulasi ada. Ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita dengarkan lagi ya. Tapi tidak bisa. TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Gatot begitu kan. Cerita-cerita ini ya terus menerus dibicarakan begitu ya. Waktu Pak Gatot mengungkapkan begitu penyebab diganti oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu adalah sebagai Panglima TNI ya, sebelum dirinya memasuki masa pensiun mengatakan saya diganti ini karena masa pensiun dan sebagainya. Dan cerita-cerita ini awalnya sangat selaras begitu kan ya. Yang menjadi satu-satunya yang diusulkan Jokowi untuk menggantikan Gatot itu adalah Pak Hadi Jayanto begitu kan, sehingga sekarang dianggap geng Solo dan sebagainya begitu. Nah, mulanya ya Pak Gatot ini menyinggung soal cara agar Indonesia menjadi negara maju, yakni dengan memperbaiki iklim politik dan institusi negara. Ya, Gatot juga menyinggung soal pentingnya pemimpin yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak buruk jika ingin Indonesia menjadi negara maju pada waktu itu begitu. Nah, tapi kita lihat saja banyak unggahan-unggahan pada waktu itu begitu di berbagai media ya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan Pak Gatot ini dipecat karena menyuarakan atau memerintahkan ya untuk untuk menginstruksikan untuk menonton G30 begitu kan ya, G30 begitu, G30S PKI pada waktu itu begitu kan, sehingga banyak muncul spekulasi-spekulasi sekarang ya. Salah satunya ini, coba kita lihat dan baca ceritanya ini. Gatot Nurmantio menceritakan soal instruksi yang ia berikan kepada seluruh personelnya saat menjabat Panglima TNI. Instruksi yang dimaksud dalam dalam perintahnya, seluruh personel TNI untuk nonton film G30 SPKI. Nah, langkah Gatot ini ya dulu sempat menuai polemik ya. Terus kemudian Gatot menceritakan instruksinya dia ternyata berpengaruh kepada pencopotannya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu Gatot mengaku ya diingatkan oleh seorang politisi PDIP bahwa sikapnya itu bukan ya akan berujung ya pada pencopotan sebagai Panglima TNI. Wih, ngeri bos ya. Dan peringatan itu benar-benar terjadi. Ya, saat itu saya punya sahabat dari PDIP Pak Gatot, hentikan itu. Pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi saya gas karena itu benar-benar berbahaya dan benar-benar saya diganti. Wah, inilah ketegasan Pak Gatot begitu ya. Bukan tak ada alasan mengapa yang menjabat Panglima TNI pernah menginstruksikan jajarannya menonton film G30 SPKI, sebab ia melihat generasi muda saat ini tidak mengetahui peristiwa PKI karena sudah dihapus dari mata pelajaran sejarah. Bahkan Pak Gatot ini ya, Pak Gatot Nurmantio singgung RUU HIP ya. Tak sampai di situ begitu kan. Ya, Gatot menilai gerakan PKI yang gaya baru semakin nyata. Nah, saat berhasil mengganti hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni. Ya, dengan adanya usulan RUU haluan ideologi Pancasila, RUU HIP ya, ia khawatir justru akan mengubah Pancasila dengan Undang-Undang tahun 1945 yang sudah ya ada sebagai dasar negara. Apalagi pembahasan RUU HIP bukannya dihapus tapi justru hanya ditunda saja. Nah, mengapa diganti secara 4 bulan? Ini apa yang kemudian diceritakan dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal ini ya ada begitu kan. Pak Gatot rekam jejaknya pasti orang-orang akan melihat itu begitu. Tapi kan sangat disayangkan kalau toh pada akhirnya ini benar begitu. Kenapa kok dicopot? Kenapa dengan alasan apa sih ya yang kemudian sehingga Pak Gatot terus-menerus seperti itu begitu kan. Ini Jenderal Gatot Nurmantio akan memasuki masa pensiun per 1 April 2018, tapi ya posisinya sebagai Panglima TNI sudah diisi Marsikal Hadi Cahyanto.
Apa kata Gatot? Ya, Gatot mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat panglima lebih dari 2 tahun. Nah, saya kira kurang 4 bulan dicopot ya, lalu kemudian pensiun begitu kan ya. Pensiunnya kurang 4 bulan, lalu kemudian dicopot dan diganti. Nah, ini saking kenapa tidak nunggu 4 bulan aja? Kan orang akan berspekulasi itu begitu ya, sehingga untuk menjadi pensiun kan sangat tenang ya, tidak lagi yang kemudian disebutkan seorang dicopot, dipecat dan sebagainya, kan itu logikanya. Tapi ya kan mungkin seorang Jokowi ketakutan atau bagaimana sehingga karena pada waktu itu masih dengan PDIP begitu. Ya pasti banyak lah cawi-cawi sana sini, pasti banyak itu begitu. Tapi saya yakin bahwa Pak Gatot ini kan punya track record yang bagus begitu kan. Bahkan dicalonkan, digadang-gadang ya menjadi salah satu calon presiden pada waktu itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.